Sampai ibu ini bayar, ikannya 800 ini dibayar, udah nggak bisa diapa-apain. Ibu kena tipu, barangnya nggak sesuai, dan ini saya jamin ini isinya paling kayak kalau nggak kardus kayu kosong ini. Waspada modus penipuan COD yang sering banget terjadi akhir-akhir ini. Halo teman-teman, di video ini gue akan coba share tentang modus penipuan yang akhir-akhir ini tuh marak terjadi dan nggak tahu kenapa ini banyak sekali terjadi ya kasusnya. 200.000? Kayaknya gue nggak ada order barang ini deh. Ibu bayar ini, nanti ujung-ujungnya ibu nggak bisa komplain, nggak bisa diajukan pengembalian paket, nggak bisa diapa-apain. Salah satu penipuan COD yang mengatasnamakan keluarga. Itu modusnya gini, akan datang seorang kurir ya, seorang kurir atau baik itu kurir yang resmi ataupun kurir palsu ya. Tapi biasanya itu kurir resmi karena ini paketnya itu memang ditujukan ke ekspedisi yang secara resmi. Jadi ibaratnya kayak seolah-olah ini transaksi penjualan beneran, seolah-olah ini transaksi jual beli yang beneran. Jadi si pelaku ini mengaku-ngaku sebagai penjual lah, ibaratnya mengaku-ngaku sebagai penjual, dan pelaku akan mengirimkan sebuah paket ke ekspedisi, dan ekspedisinya ini beneran ekspedisi ya. Kemudian mengirimkan paket ini ke salah satu alamat tujuan korban ya. Dan biasanya nama yang digunakan sebagai pembeli itu biasanya nama anaknya. Ya, nama anaknya. Jadi bukan nama orang tuanya. Kenapa? Karena biasanya yang menerima paket atau yang ada di rumah itu kebanyakan orang tuanya. Yang menerima paket anaknya, entah itu sibuk main, entah itu sibuk di kamar dan sebagainya. Kalau yang menerima adalah orang tuanya, mau nggak mau orang tuanya harus membayar sejumlah uang itu ke kurir. Jadi saat kurir datang membawa paket, misalnya tok paket gitu kan, orang tuanya keluar gitu kan, ini paket bu atas nama anaknya, nama anaknya, dan ini COD misalnya 120.000 COD kayak gitu. Nah, si ibu ini mungkin karena nggak tahu atau karena kayak gimana, langsung aja membayar COD ya, karena dilihat nama anaknya benar, alamatnya benar, nomor handphonenya benar, dan membayar 120.000 ke kurir, dan ya transaksi selesai. Dan paketnya ini isinya adalah zong. Kebanyakan isinya adalah kayak kardus-kardus gitu, koran-koran gitu, atau pakaian-pakaian bekas gitu yang udah sobek-sobek gitu. Kayak gitu biasanya isinya. Dan anaknya sendiri juga nggak merasa pesan itu paket gitu. Kalau misalnya ibu ini ditanyakan ke anaknya, kamu tadi pesan paket ini nggak? Anaknya bakal bilang enggak. Nah, itu adalah modus penipuan yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh penipu COD. Dan kalau sudah seperti ini, ya nggak bisa, uangnya nggak bisa dikembalikan karena kan udah transfer kan, udah COD-nya udah bayar kan. Nah, kalau sudah seperti ini salah siapa? Ya sebenarnya ya bisa jadi salah orang tuanya, bisa jadi salah anaknya juga. Tapi yang jelas kejahatannya sudah pasti salah gitu kan. Itu kan kejahatan penipuan. Ya, kejahatannya udah pasti salah. Tapi yang perlu diperbaiki di sini itu adalah kita sebagai korban. Jangan sampai kita sebagai korban itu mudah tertipu atau mudah sekali membayar sesuatu yang belum pasti. Mungkin itu perlu dicurigai gitu loh. Jadi kalau misalnya ada paket datang, ini pesan buat teman-teman yang sering di rumah dan sering menerima paket, apalagi paketnya penipuan ya. Itu yang pertama, teman-teman pastikan dulu apakah nama yang tertera di ininya, di paketnya itu, lihat dulu namanya siapa, terus tanya si nama itu. Pertama cek ya apakah itu bener nama keluarga kita atau bukan, alamatnya bener atau enggak, nomor teleponnya bener atau enggak. Setelah itu teman-teman coba hubungi nama itu, baik itu anaknya, ibunya, saudaranya, neneknya, siapapun lah nama yang tertulis di situ. Tanya, pernah pesan paket ini enggak, pernah pesan ini enggak. Minta kurirnya buat tunggu dulu ya Pak, saya mau telepon, saya mau hubungi anak saya mau hubungi ibu saya mau hubungi, ya pokoknya siapa yang nama yang tertera itu, tanyain, pesan paket enggak? Kamu pesan paket enggak? Ini paketnya datang, paketnya ini dari toko ini datang hari ini, pesan enggak, harganya segini. Kalau dia jawab enggak, langsung tolak. Maaf, saya nggak mau bayar itu karena anak saya atau ibu saya atau siapa itu tidak memesan barangnya, tidak merasa pesan barangnya gitu. Atau misalnya itu nama kamu sendiri ya, misalnya itu nama kamu sendiri,
Nah, terus kamu ngerasa, loh, aku nggak pernah memesan barangnya. Misalnya itu dari Shopee atau dari Lazada atau dari apa? Tunjukkan aplikasinya, tunjukkan ke kurir. Loh, ini loh kak, saya nggak ada pesan. Tunjukin, loh ini loh nggak ada pesanan di aplikasi saya, nggak ada gitu. Oh berarti ini penipuan. Nah, tunjukin gitu ke kurirnya. Kurirnya pasti ngerti kok kalau misalnya memang itu nggak ada pesanan, nggak terjadi pesan. Dan kalau itu penipuan ya kurirnya pasti akan mengerti dan akan mengembalikan paket itu ke penjual dan tidak akan menarik bayaran gitu. Kalau misalnya kurirnya katakanlah masih bersikeras, nah teman-teman hubungi pihak ekspedisinya. Gini, tapi jangan marah ya, jangan marah ke kurir ya. Oh ini kok gini, oh ini paketnya rusak, oh ini aku nggak merasa pesan. Jangan marah ke kurirnya dulu ya. Hubungi pihak ekspedisinya, misalnya JNE, JNT, Antaranja atau apapun pihak ekspedisinya. Kalau misalnya kurirnya masih ngotot, masih ngeyel, hubungi pihak ekspedisi bilang bahwa oh ini saya ceritakan pokoknya. Ini ada saya menerima paket dari kurir, tapi saya nggak merasa pesan, tapi kurirnya masih ngotot. Nah ceritakan gitu ke ekspedisinya. Baru nanti pihak ekspedisinya akan menengahi masalah itu. Nah, mau gimana pun juga, event itu COD asli ya, event itu COD bener-bener kita yang pesen. Terus kita nggak mau bayar, ya kita nggak ada keharusan untuk membayar sebenarnya, karena sudah ada regulasinya. Dari marketplace-nya misalnya dari Shopee, itu katakanlah kita bisa menolak paket COD maksimal 2 kali selama 60 hari kerja kalau nggak salah. Selama 60 hari kita berhak menolak paket COD 2 kali. Itu ada regulasinya, ada aturannya. Jadi kita boleh sebenarnya menolak, meskipun itu kita pesan sendiri. Jadi nggak bisa maksa. Apalagi kalau misalnya itu bener-bener penipuan ya, berarti ya kita nggak ada keharusan untuk membayar COD itu. Tapi yang nggak boleh adalah nggak boleh marah-marah. Kita nggak boleh marah-marah. Kalau misalnya kita marah-marah, bisa jadi kita yang akan terkena hukum. Memarahi kurir dan sebagainya, apalagi dengan tindak kekerasan, apalagi dengan kata-kata yang secara baik secara fisik maupun verbal ya, apalagi dengan kata-kata yang ya nggak enak gitu, itu ada hukumnya dan kita bisa kena hukumannya juga. Dan sebisa mungkin kalau misalnya untuk menghindari hal-hal seperti ini yang sering banget gue pakai ya, gue nggak pernah, mungkin cuma sekali 2 kali lah buat nyoba ya. Tapi kalau misalnya beli secara normal, gue nggak pernah sama sekali menggunakan COD maupun COD cek dulu. Baik pesan di marketplace manapun ya, gue pilih langsung bayar dulu atau bayar ke Indomaret, sudah gitu. Pokoknya dibayar aja. Kalau misalnya pun barangnya rusak atau nggak jadi beli atau barangnya nggak worth it dan sebagainya, gue kok beli barang ini ya. Nah, kita bisa komplain, kita bisa ajukan pengembalian. Nah, kalau misalnya kita ajukan pengembalian dan pengembalian kita diterima, uang kita bakal balik. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Apalagi COD itu kan biayanya kalau nggak salah kalau di Shopee itu sekitar 2.700. Kalau bayar normal itu kan biaya adminnya cuma 1.000 gitu. Jadi ada beda 1.700 lah. Itu kalau sekali pesan ya. Kalau misalnya berkali-kali pesan kan ya biayanya besar banget kalau COD. Makanya gue jarang banget, bahkan mungkin nggak pernah pakai COD. Gue pakainya bayar tunai gitu. Karena kalau misalnya kita sering bayar tunai, kalau gue pribadi kalau misalnya bayar tunai dan kemudian ada paket COD datang, ya gue akan nolak. Gue nggak pernah paket COD gitu kan. Anggota keluarga gue juga kalau misalnya ada barang COD datang ya dia nggak mau bayar gitu, karena ya nggak pernah sekalipun. Kalaupun ada COD, kalaupun dulu waktu itu sempat pernah pesan COD ya sekali untuk nyoba doang, COD sama COD cek dulu, itu gue selalu bilang ke seluruh anggota keluarga gue yang ada di rumah, gue bilang gue pesan pakai COD nih, COD-nya segini, harganya segini, langsung gue kasih uang, ini nanti bayarin ke kurirnya. Kalau gue nggak ada di rumah, kalau misalnya gue pergi atau gue kemana gitu, gue akan kasih tahu dan kasih uang buat nih nanti paketnya ini dari sini, nanti tolong dibayar, udah gitu. Jadi kalau misalnya gue nggak konfirmasi, kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang tiba-tiba menerima paket tanpa gue konfirmasi, ya dia akan nolak gitu. Itu salah satu cara buat menghindari paket penipuan COD, karena marak banget nih, banyak banget penipuan COD. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!